Hai, nama gua Rakai dan saat ini lu bakal dengerin podcast dari Jangan Dipaksa Podcast. Gak gitu sih. Gak gitu. Dia berubah. Kok berubah? Berubah ya? Gak gitu, Nggak, harus Kai. mirip, harus mirip. Nggak harus, lebih ke template-nya aja sih. Oh, template-nya coba gimana tadi template-nya? Hai, nama gua Rakai. Ah. Dan lo sekarang lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Dan lu sekarang lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Oke. Hai, nama gua Rakai dan lu sekarang lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Ya, kelibet. Kelibet. Flip. Lagi, Hai. lagi. Semangat. Hai, nama gua Rakai dan lu lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Gimana sih aja? Kagak lu Lu belibet kan? sekarang Lu belibet dan kan? lu nggak gimana sih, dan lu sekarang lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Jangan Dipaksa Podcast. Kelibet. Iya itu. Coba ya. Lagi coba. Lagi nih. Hai, nama gua Rakai dan lu sekarang lagi gimana sih anjir? Dan lu lagi dengerin Anjir. Dan lu sekarang dan lu sekarang lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Begitu ya. Lu kenapa kelibet banget? Lagi. Ya lagi. Ya. Kayak hai, nama gua Rakai dan sekarang lu lagi dengerin Jangan Dipaksa Podcast. Karena dipaksa memang gak baik. Jangan dipaksa. Podcast. Anjay. Kita buka pakai cara yang lain sekarang. Ini gue suka deh. Kita Sikat, buka Jan. karena bareng Rakai kan, oke. Kita buka dengan cara yang lain, oke? Boleh. Kita coba. Ayo. Karena dipaksa memang nggak baik. Semua. Jangan dipaksa. Gak jelas. Itu dia. Manual ya, manual boleh. Manual, iya. Gua pertama kali denger itu tuh pas itu dikirim, itu gua nggak bohong kayak gue dengerin tiap hari kayak. Nggak, bukan iya? tiap hari sih, nggak tiap hari sih sebenarnya sih, itu speak aja sih. Nggak, tapi gue dengerin terus sih beneran. Itu Boleh. seru banget. Gue dengerin apa ya, kayak aja kelas banget ya, ada bumpernya gitu ya. Kayak Aku udah nawarin gitu dari kapan tahu kan. Iya, guanya Kai, sumpah Kai, guanya yang bilang waktu itu ke Odan, jangan dulu, gue bilang. Jangan dulu dah gitu, pakai yang biasa dulu nih. Karena waktu itu gue tuh sempat mikirnya kali tuh nanti bisa jadi apa ya, kayak konten gitu. Nih sayembara buat pendengar Jangan Dipaksa, ada yang mau bikin bisa bikinin bumper nggak nih buat kita. Niatnya tuh waktu itu gue kepikirnya gitu. Waktu itu kan gara-gara sempet skip bla 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 bla, banyak wacana-wacananya. Akhirnya ya udahlah, kata dan udah pakainya bumper Rakai. Gas dah, pakai aja dah kalau gitu dah. Begitu khusus buat apa itu namanya kemarin? Prambors Podcaster. Khusus Kai. Kita langsung bumper dari lo kita itu pakai. Ternyata kita nggak menang. Gara-gara bumper lo. Emang sialan bumpernya. Bahkan masuk 20 besar pun tidak loh. Tidak. Belum rezeki. Oh iya benar sih. Gila. Ya namanya. Jadi terima kasih banyak tapi Rakai atas bumpernya. Sama-sama. Nah, ini dia. Kasih tadi kan kita udah denger ya, Ojan nyanyi bumpernya kan, kayak nadanya gue nggak ngerti kemana itu. Coba dong, Rakai nih, silakan Kai, dinyanyikan Kai. Dinyanyiin banget nih. Banget dong. Demi lu pada aja dah. Kasih. Pakai gitar nih berarti nih. Ya udah akapela. Karena dipaksa memang nggak baik. Jangan dipaksa. Abis batuk sumpah. Thank you. Mantap. Kita sambut ini dia Rakai Merakai. Mantap. Halo. Kenalan dulu dong. Kenalan diri Kai. Pada akhirnya giliran saya ya jadi konten ya. Nah, kok jadi konten sih? Kita kan ngobrol Kai. Yang ngobrol.
Kita Kenalan mah nih nggak pernah berarti nih. manfaatin temen buat jadi konten mah nggak pernah, Kai. Nggak pernah Oh gitu. kita, nggak pernah. Cuma Ya begitulah. begitu. Langsung. Silakan. Kenalkan dulu dong. Kenalin saya Rakai, temennya Raidan dan Raijan. Dah. Wow. Udah paling itu aja yang bisa saya perkenalkan lah. Makanan favorit gimana? Makanan favorit rata-rata semuanya enak kecuali duren. Oh, durian Durian itu udah doang. paling enak, Kai. Tapi Terlalu jadi manis, Jan. Nah, tergantung lu durian apa dulu. Mati iya. diabetes, Jan. Lu durian tuh enak, Kai. Musangking. Pernah nggak lu makan durian musangking? Heeh. Nggak Atau pernah. durian runtuh. Pernah nggak durian runtuh? Bukan jatuh lagi tuh ya? Durian runtuh. Nah, itu enak itu, Kai. Lu coba, Kai. Gua banter-banter makan duren tuh makan ini es krim duren udah sama permen duren, tahu nggak lu permen ini nano duren. Ada mau Nggak nano doang. durian. ada. Nano tuh nano. Nano kagak ada Iya, nano nggak durian. ada nano duren. Bocah ngarang. Terus kayaknya dah. Rasa duren ada permen tuh pokoknya udah itu doang yang pernah gue makan yang ada duren-durennya. Duren Ya. aslinya nggak pernah ada minatan. Ya lumayan lah, nggak apa-apa lah. Tapi lo dari nama Rakai kan kayaknya udah Sunda banget nih, Kai. Emang Emang rakyat iya bener. Emang gue sok tahu banget. Emang Rakyat iya, dari mana Sundanya anjir? udah jelas-jelas itu nama Raja Majapahit dan mana Sundanya. Dengerin gue dulu kan, Rakai Ahmad. Heeh. Apa sih, Kai? Nama lupa gue. Sama Rakai Ahmad Usama ya. Itu Sunda banget, Jan. Mana Gua Sunda sih Sundanya? anjir. tuh, lo udah pada nyakal bae. Coba. Iya. Kalau dilihat dari namanya kan Nikik. Pasti dia tinggal di kota Bogor nih. Absurd banget. Ya boleh Dan, boleh. Gimana? Oh benar sekali Raidan. Raka itu nama orang Sunda loh. Benar, Iya Dan. kan. Kok Raidan Hmm. tahu sih? Terima kasih. Udah sih sebenarnya Katanya sekitar 80% orang di Bogor tuh namanya Raka ya katanya ya. Banget, sumpah. Semuanya Raka. ceritain dong. Kenapa Bener. gimana? Apa namanya? Arti dibalik nama lo, Kai. Apa? Arti dibalik nama lo. Arti dibalik nama gue ya? Heeh. Gue pernah nyari dulu tuh di Google. Anjay. Ini pencarian nih. Dulu kan ada tuh sempet ada PR di SD suruh gurunya nyuruh nyari arti nama kita gitu. Terus Wow. suruh dideskripsiin. Nah setelah gua cari di Google, Dulu nggak ada Google SD gua masih SD susah udah tuh. kenal Google cuk. SD Oh, apa keren. SMP ya? Warnet. SMP salah bukan SD. Oh, lihat Jan kelakuannya Jan. SMP salah SMP. Google. Terus Nah, Google kan. Terus gue cari, ternyata kalau dari bahasa Sanskerta itu arti nama Raka itu sinar rembulan. Woi. Oh. Katanya. Keren. Terus. Nah udah, itu kata lu nanya artinya. Tapi sinar. nyokap lu Gimana? ngasih nama Raka itu emang maksudnya itu. Sebenarnya yang ngasih nama tuh bokap. Jadi bokap Heeh. tuh udah nyediain 2 nama. Kalau misalnya gua lahir cowok, nama gua Rakai Ahmad Usama. Kalau misalnya cewek, gua lahir cewek, nama gua Rakaiwati. dia Ritma Ratri. Oh. Dia Ritma Ratri. Wow. Itu nama gua kalau cewek. Pas lahir cowok kecewa nggak tuh? Gak tahu, gua denger cerita nyokap sih. Sebenarnya diharapin tuh awal cewek. Waduh. Cuma yang keluar cowok. Karena emang dari WSG kan biasanya kan gitu ya. WSG kadang suka meleset. Oh ya. WSG bilangnya, oh ini WSG cewek. zaman kapan nih? Zaman saya mau lahir dong. Ya kayaknya kalau zaman sekarang kayaknya akurat kayak. Kalau zaman sekarang, zaman dulu banyak kejadian kayak gitu dan WSG judgement dari WSG-nya itu cowok, ternyata lahir cewek. Begitu pula sebaliknya.
Nah, waktu zaman gua dikiranya bakal lahir cewek. Taunya Disiapin lah cowok. tuh nama tuh dia tuh. Iya Iya, kan. Heeh. dia Ritma Ratri. Itu. Gua lagi ngebayangin lu rambut lu panjang gitu kan. Jangan anjir. Terus kagak ada kumisnya gitu. Ya, Jadi cowok yang udah burik gimana cewek ntar. ya. Ini Nah, lagi Sulit, kan. sulit. Ini Anda tuh kelihatan tidak percaya diri nih kalau di sini nih dari aduh, statementnya nih. aduh. Kalau Ini boleh kenapa? nanya nih, Kenapa tuh? kalau boleh nanya lebih pengen nanya Raidan sih, nama Raidan tuh dari mana dah? Biasanya tuh yang paling umum kan Ramadan ya. Ini jadi Raidan gitu. Ini Jan, ini nih orang yang kayak gini nih Nah Jan. gitu Rahadian harusnya kan biasanya tuh Rahardian ada R-nya. Ini nggak ada R-nya. Nah, ini Jan. Orang nggak ngerti sejarah kayak gini Jan. Kurang paham dia dan Iya. Kurang paham dia. Kan gue nanya. Jelasin Jan. Yah, ini lagi. Ini Raidan, dari nama Raidannya udah ketahuan, Kai. Gimana tuh? Udah ketahuan itu orang Cimanggis itu pasti. Bagus. Dibalikin Bagus. bagus. Tapi serius Dan, nama Raidan tuh artinya apa sih? Oke, Rai ya. Gua kan orang Sunda. Rai itu adik. Ora itu adik. DHN Ditambahin ya dan bulan nggak Ramadan. Dan itu Ramadan. Dan itu Ramadan. Kalau Rahadiannya artinya apa tuh? Biar keren. Gimana sih lu? Biar keren doang, seriusan. Iyalah. Gak ada maknanya, lu beneran anjir. Ya kan Raidan Rahadian. Keren kan kayak sambung-sambungan gitu. Bukan gitu Dan. Masalahnya kan nama kan adalah pemberian, ada doa dari orang tua berharap anaknya jadi seseorang kayak gimana gitu, tercerminnya kan di nama. Ini orang lagi nggak ngerti lagi nih Jan. Ya Allah. Kan udah gue bilang biar keren. Doanya jadi keren beneran. Oh, berarti jadi keren. Oh gitu. Ayo. itu. Boleh. Saya paham sekali. Terus kalau Fauzan, nama Fauzan itu apa tuh? Fauzan dah, masa nggak ngerti, Kai? Ciganjur Kasih tahu Dan. Pertamanya Ciganjur. Pertamanya nih. Ciganjur nih pertamanya nih. Orang Ciganjur berarti banyak namanya Fauzan. Kebetulan 97% warga Ciganjur itu ada nama Fauzannya. Benar. Berarti Gitu. kalau misalnya gue ke Ciganjur nih, gue mau kenal akrab sama tukang beca situ, gue panggil aja langsung ya. Jan. Ya enggak, pasti enggak. Oh enggak juga ya. Enggak. Oh, Bang naik gitu, baru nyaut dia. Oh kalau Bang naik. Yo, gimana Kai gitu kan. Ditanya tuh dari mana? Dari Bogor. Ya gimana Kai? Kalau Fauzan tuh dari inian bahasa Arab. Keren ini nih. Dari bahasa Arab. Dulu ceritanya nama Fauzan itu dapatnya dari mimpi kalau kata nyokap gua dulu. Widih. Dari mimpi dapatnya. Dimimpiin, katanya didatengin nama sesosok nggak tahu sosok apaan lah. Baju putih panjang yang begitu lah pokoknya. Terus Katanya dimimpiin, katanya suruh ngasih nama anaknya tuh Fauzan. bener. Gitu. Dikasih lah gue nama Fauzan. Dan Fauzan tuh dari bahasa Arab, artinya kemenangan. Tuh. Mantap. Gitu. Mantap. Rakai cuma mantap dong, mantap. Mantap aja. Ya gue nyimak. Namanya bagus berarti kan. Bukan perihal masalah nyimak, kan lu kan membawa pembicaraan ini nih. Ya udah lu terusin nih mau sampai mana. Enggak, maksud gue di balik nama yang udah dititipin ke kalian itu kan pasti kan kalian tahu tuh artinya ya kan. Nah, meneliti lah arti dari nama kalian sendiri tuh. Menurut kalian nih, kalian itu sampai sekarang sudah sangat-sangat merepresentasikan dari nama kalian belum? Menarik. Nah itu. Gue udah bilang Jan, ini Rakai kudu bikin podcast sendiri Jan. Kudu. Bikin menarik. Kudu. Lo mesti bikin podcastnya perihal ini Kai, apa namanya baca tarot. Baca tarot. Primbon masuk dong. Primbon masuk. Pakai arti nama, kombinasi angka. Nah, kombinasi angka dalam nama kan itu ada tuh begitu gitu tuh. Iya benar. Tapi dijawab dulu Jan. Coba. Oke, gue jawab duluan. Kalau gue nggak tahu Kai. Sejauh ini merasa ya nggak merasa belum menang aja sih sebenarnya mah. Jadi masih berjuang untuk menang. Anjay.
Anjay. Yang Nanti penting diperjuangin sih. ditunggu Iya. Prambors Podcaster season 2. Nah, itu kalau menang baru berasa tuh. Baru berasa. Fauzannya baru berasa. Ya, namanya masuk berarti. Masuk. Mantap. Gitu. Menarik. Coba Tapi Dan, kalau coba Raiden Dan. kayaknya udah sih katanya. Soalnya kan artinya kan biar keren kan. Rai definisinya adik sih. Adik. Gue udah menjadi adik yang ini. Tapi gue juga udah menjadi kakak yang baik. Jadi gue keren gitu kayak. Boleh. Masuk. Masih masuk. Masuk. Apalagi kayak mau lu baca, Kai? Coba nih, gue udah siap nih, Kai. Baca apaan? Apalagi, Kai? Sebenarnya Tanggal lahir. Perlu baca juga. Enggak, kalau misalnya lu mau ngomongin topik dukun sebenarnya harusnya ke Narastiana bukan ke gua. Tuh. Kok topik dukun sih? Lah itu Kok kan topik dukun? unik loh, maksudnya sangat-sangat identik dengan perdukunan gitu. Dia bukan dukun. Natural, metafisika. Dia Ghostbuster. Boleh. Masuk. Tapi tunggu. Ini kita riset ya, kita riset. Itu tadi kita udah perkenalan. Raka Lama ya? gitu, lama perkenalannya. Sampai mengulik arti di balik nama. Cuman yang waktu itu Ojan sempet ini ngontak gua Kai, terus waktu itu di tengah hari Ojan tuh bilang ke gua, si Raka ini dan pengen ngobrol nih katanya. Tentang apaan Jan? Cita-cita. Woi. Cita-citaku Kasih tahu. ingin menjadi polwan. Nah, itu dia. Mana mungkin. Nah, Lanjutin dong. jangan Nggak udah. mau. Jangan. Jangan. Bye-bye, Ntar kita Kai. kena copyright. Zaman sekarang itu banyak SJW. Bye-bye. Aku hanya lelaki. Dilanjut. Dilanjut. Nah, Gimana Kai? Nah, sebenarnya ini topik udah lama ngumpul di pala sih. Nah, Woi, cocok. Ngumpul tuh ya. Ngumpul. Jangan dipaksa ditahan, Kai. Jangan. Gue pernah DM juga kalian kan masing-masing gitu secara personal. Lah, iya benar. Cita-cita kalian itu apa sih? Maksudnya di umur sekarang itu pencapaian hidup kalian itu emang udah sampai mana? Lebih ke situ sih. Maksudnya kita kan sadar ya, makin lama kita hidup makin tua nih. Waktu juga makin berkurang. Which means makin biar keren aja. Kebetulan masuk momennya gue tambahin tuh. Maksudnya biar kelihatan profesional aja sebagai pembicara gitu. Benar. Cocok. It's okay kan? It's alright. Okay, it's very fine. Boleh. Enggak, maksudnya makin banyak waktu yang hilang di hidup kita juga berbanding lurus sama kesempatan di hidup kita yang makin berkurang. Salah satunya juga kesempatan kita buat ngeraih mimpi yang mungkin udah kita susun dari kecil. Ya nggak sih? Kalau mungkin kita bahas ini dulu sih, cita-cita lu menurut lu udah tercapai belum sampai saat ini? I think I will start with Untuk bacot. Tapi kalau menurut gue itu bukan pertanyaan untuk kita justru. Itu adalah pertanyaan buat lo kan. Lo gimana cara lo menjawab pertanyaan tadi? Lebih ke rasa kayak lagi di persimpangan jalan sih. Maksudnya sekarang kan umur udah nginjek 24 ya. Oh, masih muda. Seharusnya sih memang masih muda. Ada beberapa perhitungan yang harus dimulai dari sekarang gitu. Maksudnya kayak ya karena kayak Ojen yang pernah bilang ke gua, kayak nikah tuh emang pusing, tapi perlu dipikirin. Jan, lo bilang gitu Jan? Kagak kayak lu. Enggak, pokoknya ya, intinya lu pernah bilang nikah dipikirin tapi perlu dipikirin. Intinya mah gitulah, gue lupa kata-katanya lah. Jan gitu, Jan ngomong lo Jan. Gua emang nggak pernah ngomong sama lu, Kai. Bodoh amat Jan.
Nggak, intinya makin gitu. Maksudnya makin tua sebenarnya makin banyak hal-hal yang nggak bisa dilakuin lagi. Kayak misalnya berusaha meraih cita-cita. Kan ada cita-cita yang memang terbatas sama umur ya. Betul, itu adalah Kayak cita-cita atlet, tak. boleh Cita-cita. boleh banget dan masuk banget Emosi. cita-cita. Jadi emosi. Tapi kalau belum tahu, kan kalau tadi lo menyebutkan persimpangannya kan antara menikah kan, ada persimpangan. Bukan menikah juga sih, maksudnya itu salah satu contoh. Maksudnya di umur segini juga harus udah mulai dipikirin, karena kan umur lu nikah juga menentukan ntar lu punya anak di umur berapa, karena anak lu udah gede, itu kondisi lu kayak gimana, umur lu udah segimana, masih kuat gak buat nyari nafkah buat sekolah anak atau gimana, makin tua kan gitu. Jangan mikirin gituan Kai sebenarnya Kai. Lu jangan mikirin gituan lu kalau belum 25 mah. Iya. Oh begitu ya? Iya Kai, gue udah 25 nih, nah gue tiap hari udah mikirinnya kayak gitu Kai. Si quarter life crisis. Iya si quarter life crisis, kita dikit lagi udah 26 loh Jan, kita Jan. Oh ya lu udah pada tua sih ya? Iya lu beda setahun. Lu mau masih muda Kai, enak banget dah, poya-poya dah. Ya, poya. Tapi kayak gue mau, gue pengen tahu ini. Lu kan tadi ya dengan segala macam pertanyaan lu dan lu bilang lu ini udah mengumpul di kepala lu udah cukup lama. Sampai sekarang, ini sebenarnya pertanyaannya adalah ini yang lu lagi yang ngumpul di kepala ini tuh pertanyaan atau lu cuma untuk lu rasakan aja? Kalau ini pertanyaan, apakah sudah terjawab pertanyaannya sampai selama ini? Pertanyaan menurut dan sudah terjawabkah? Belum. Berarti lu lagi mencari nih, maksudnya lu pun masih mencari tahu gua harus bagaimana dan masih berusaha mendapatkan jawabannya, atau lu lebih ke ya udahlah jalanin aja lah apa yang ada sekarang gitu. Kalau jalanin aja berarti itu udah ketemu jawabannya malah menurut gua. Oke. Menarik. Karena ini belum terjawab jadinya masih muter-muter aja. Sebenarnya pertanyaannya ini yang kalau buat gue pribadi ya bakal terjawab secara otomatis ketika gue di umur 25-26an sih, atau enggak udah punya anak, itu udah bener-bener kejawab sih. Maksudnya ntar gue udah punya anak kondisinya, atau misalnya emang udah waktunya, bakal kejawab sih gue harus kayak bagaimana. Kan sebenarnya yang jadi pertanyaan itu lu mau punya hidup kayak gimana sih nanti pas tua, dan lu mau jadi apa sih sampai lu nutup usia lu. Itu pertanyaan besar ya berarti ya. Pertanyaan besarnya. Tapi itu menjadi pertanyaan lain Jan. Apa tuh? Ya itu maksudnya menjadi pertanyaan lain gitu loh. Buat tampol nih. Kalau lawak buat tampol nih. Serius anjing. Serius kayak ini udah serius nih. Udah serius. Bukan itu jadi pertanyaan lain, maksudnya bener kalau Raka itu dia beri pertanyaan yang ya lebih dari satu gitu loh. Tapi kalau boleh diurutin, coba deh kita ngomongin cita-cita dulu. Cita-cita lo yang top number 1 itu apaan Kai? Ntar dulu, cita-cita nih bisa kita sebut cita-cita nih sesuatu hal yang kita samain dulu, yang dulu pernah pas bocil kita pikirin atau yang pas di umur berapa. Karena kalau misalkan kalau ngomongin cita-cita kan pas zaman bocil ya lu tahu lo jadi dokter, jadi pilot, jadi Power Ranger, jadi Ultraman gitu. Kalau yang sekarang apa? Si kesampaian. Dari yang umur berapa nih maksudnya? Cita-cita ini aja, cita-cita yang lagi dibawa sampai sekarang sih Dan. Nah, ya itu. Coba. Oke, Kai, coba Kai. Gue pribadi masih punya cita-cita jadi musisi. Terus? Jadi wirausahawan juga. Cuma biasalah. Yang jadi masalah itu kan karena kebentur keadaan ya. Contohnya? Ya kayak misalnya
beberapa kondisi yang nggak mendukung. Maksudnya kita karena ada kebutuhan tertentu kita nggak bisa jalan di track, Mengutamakan. nggak bisa mengutamakan, iya, nggak bisa jalan di track yang pengen kita jalanin. Iya. Tapi walaupun memang masih ada kesempatannya, masih ada jalur lain buat dicapai, tapi memang rada rumit karena lu harus jalan di track yang bukan track aslinya gitu loh. Itu untuk wirausaha ya, bukan buat musisi ya. Musisi pun begitu menurut gua masih bisa di iniin sebenarnya, cuma memang kondisinya rada sulit karena memang tracknya bukan track di jalan yang benernya itu. Karena harus sambil nyambi, gampangnya mah gitu. Nyambi bagaimana? Nyambi buat memenuhi kebutuhan hidup. Oh, I see. Tapi bukannya lo mau bikin ini ya, EP ya? Nah, ini salah satu cara buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ada buat gua itu. EP dari Rakai. Berapa lagu, Kai? Gak tak, jangan diomongin di sini, ntar kalau nggak jadi malu gua, sumpah. Ya, justru harus diomongin kayak semua itu, Kai. Diomongin. Bener. Pengennya mah bisa kesampaian. Cuma sampai saat ini memang masih struggling buat ngadepin diri sendiri juga. Ya ya begitu. Pengennya sih 5 lagu. Gua harap 5 sih ya? dari bikin 6 anjir, EP mah. Ah? 6. 5 juga udah bisa disebut EP sih sebenarnya. Iya. Ini lebih musisi dia dan lebih paham. Gue orang tahu-tahuan gue. Intinya mah begitulah. Begitu ya. Nah, Musisi. Terus sampai sejauh ini yang udah lu lakuin apa? bikin musik, rekaman, walaupun memang hasilnya Untuk cita-cita musisi. Iya. Oke. Cuma yang kalau ini kan gimana gue nyebutnya ya? Gue sih masih suka kebayang misalnya di sebelum tidur kalau misalnya gue itu ntar nyampe tua jadi nggak jadi seperti apa yang gue harapin gitu. Terus. Sedihnya sih masih kerasa. Wow. Lebih ke situnya sih. Kayak lu pernah nggak sih gue pernah dengar dan lu pengen jadi penulis, lu pengen jadi sutradara, ya nggak sih? Betul. Nah, lu kadang suka ngerasa iri nggak sih ketika misalnya lu lagi nggak sengaja surfing di internet terus ketemu orang yang ternyata tuh seumuran lu, tapi tuh dia udah ngasilin karya yang sebenarnya pengen lu hasilin juga sebidang sama yang lu pengen. Misalnya lu ketemu orang yang seumuran lu, ternyata dia udah bikin film pendek buat festival film. Yang paling baru sih gue sakit hati gue nggak masuk top 20 Prambors sih. Asli. Gue sakit hati banget kayak ada 20 tuh nggak mau gue dengerin. Gue sampai segitu kan. Gue nggak pengen dengerin mereka gitu loh. Bahkan gue dari Jumat kemarin sampai hari ini gue nggak dengerin Prambors sama sekali. Karena sangat terpukulnya itu. Karena sangat iya. Maksud gue sebegitu sukanya sama podcast. Mungkin kita sama-sama relate di situ. Nah, perasaannya tuh kayak gitu kalau misalnya yang masih suka gue rasain ya, kayak misalnya gue lagi surfing di internet, ada orang bikin karya, gue ngerasa kayak anjir ini sebenarnya tuh simple karyanya, kayaknya gue juga bisa ngelakuinnya, tapi ternyata dia udah ngelakuin duluan, ternyata dia udah lebih booming duluan. Rasa iri, dengki yang ada di hati itu sih, bukan dengki karena anjir kenapa terkenal sih, bukan karena itu, lebih ke harusnya tuh gue bisa ngelakuin itu anjir. Ya emang lo bisa. Tapi setelah dicoba ternyata memang banyak cobaannya. Bukan masalah bisa enggaknya sih sebenarnya. Kalau masalah gedeknya ya masalah bisa enggaknya. Ini masalah sebenarnya kan masalah kayak menjadi sukses di musik, menjadi sukses di karya tulis. Itu kan pengaruh luck besar banget ya. Iya nggak sih? Iya, gue bilang iya.
Nah itu dia kayak kalau misalnya emang luck nggak berpihak sama lu gimana? Berarti mau gak mau lu harus ikhlas sama keadaan dong. Gimana Jan? Lu nggak bakal bisa jadi hal yang lu pingin karena memang lucknya nggak ada di lu. Takdirnya bukan di Hmm. lu, bukan diciptakan buat itu. Coba Jan. Itunya sih yang masih belum bisa ikhlas sih gua. Hmm. Hanya masih dikejar-kejar. Mungkin kalau misalnya gua udah effort total banget, mungkin baru. Tapi bisa jadi malah makin gak ikhlas. Gue bisa berkomentar banyak sih di situ, tapi basically banyak orang-orang yang enggak. Ini nggak bisa disamain sih. Tapi maksud gue kalau memang kita membuat sesuatu untuk sukses, kayaknya susah sih kayak. Tapi kalau kita membuat sesuatu karena kita suka, ya why not? Jalanin aja. Tapi kan eh, tujuan akhirnya tuh lu bisa hidup dari apa yang lu suka ya nggak sih? Kalau misalnya lu nggak bisa sukses dari apa yang lu suka, sulit juga buat ngejalanin hidup. Hmm. Gue sih enggak sih. Kalau gue. Kalau lu pribadi nggak kan tadi kata lu kan bikin karya sebenarnya nggak tujuannya tuh salah kalau misalnya di Nggak salah. Beda nggak aja. salah, cuma memang sulit gitu ya kan. Nah, Tapi yang jadi masalahnya adalah tujuan akhirnya kan sebenarnya pengen kan jadi mapan dari hal yang disuka, itu dia. nggak Nggak juga bisa sih. safe. Hah? Kalau gue sih enggak sih. Kalau gue pengen mapan di saham. Serius. Kalau lo pengen mapan di saham ya. Iya, bahkan jangan di Bangsa Podcast nanti kalau bisa dipegang sama banyak orang jadi yang biar kayak wah gede nih medianya gitu. Gitu sih kalau gue. Hmm. Oh begitu. Berarti Kita berarti kita beda aja, kita beda. beda jalan aja ya. Ya kita beda dalam memandang hobi dan dijadikan apa namanya? Karena mungkin memang tujuan lo bukan jadi penyiar dan ya nggak sih? Itu menarik. Ya itu menarik. Mungkin iya. Hanya hobi. Jadi hanya sekedar hobi. Iya, betul. Yang penting lo ngasilin karya, that's fine, udah kelar. Urusannya di situ. Iya, betul di situ. Nah, tapi lo harus punya hal lain yang bisa lo pakai buat menunjang kehidupan lo. Jadinya hobinya nggak berpengaruh besar sama kehidupan lo kan. Mm-mm. Tapi dari situ bisa nggak sih dan jadinya malah karya lu bakal jadi segitu-segitu aja nggak berkembang karena nggak ada pressure-nya lu bikin karya. Karya yang gak ada pressure tapi berhasil tuh siapa ya? Sebentar gue mikir dulu. Aditya Sofyan. Aditya Sofyan. Aditya Sofyan tuh setahu gue dia rekaman di kamarnya. Terus ya dia nulis lagu aja. Beda halnya sama Pamungkas ya. Kalau Pamungkas kala itu dia lagi terdesak banget tuh kondisinya. Terus dia bener-bener menyerap semua saripati kehidupan dan dijadiinlah album pertama kan. Cuman lo ngerasa gini gak sih kayak kalau setiap pemusik itu kalau habis lepas dari album pertama pasti jelek. Ya lepas dari album pertama pasti jelek. Iya, sepakat gak? Enggak juga. Enggak juga ya. Contohnya siapa? Mungkin beda aliran kali ya. Kalau Nggak ada misalnya masalah. lebih ke menurut gua jelek enggaknya itu karena biasanya tuh di album kedua warnanya beda dan Iya, dari betul. album pertama. Kayak ini deh Bruno Mars. Bruno Gua Mars. nggak tahu album keberapa ya. Cuma itu menurut gua Bruno Mars kelihatan banget karakternya beda dari yang dulu. Dari pertama ya. Dari Dari album yang pop. kayak Just the Way You Are. Itu lagunya Yes. full cinta-cintaan samsak tuh. Mm-mm. Terus yang sampai yang sekarang kita kenal Bruno Mars yang lagunya tuh lagu-lagu genit, lagu-lagu jumawa semua. Iya. Sama-sama Iya. sama-sama enak. Cuma memang beda karakter. Nah, tapi kalau pandangan gue adalah kenapa gue bisa berstatement kayak gitu karena ketika album pertama keluar tuh lebih ke no expectation sih, nggak ada ekspektasi yang apa namanya terlalu menghujam gitu loh. Album pertama tuh lepas aja gitu loh, lo pengen ngomong bicara apa bebas, itu adalah pengalaman hidup lo gitu loh di album pertama. Tapi kalau album kedua tuh lo sudah harus bekerja buat album kedua, lo mesti create something gitu.
Justru kalau menurut gua di album pertama itu yang ekspektasinya besar dan Gitu. karena album pertama ini kan pintu pintu karirnya orang nih. Mau gak mau Aha. dia harus nyurahin 100% kemampuan dirinya buat nyusun album itu. Ekspektasinya Malah kan tentu mengapa ekspektasi pribadi, Kai. Maksud apa? kalau konteksnya kayak gitu lebih ke ini sih, lebih ke ekspektasi orang lainnya. Karena kan kalau misalnya masih album pertama kan apa istilahnya kayak siapa yang tahu dia gitu loh, siapa yang tahu Iya. dia. Pokoknya ya udah gitu, gue tungguin dah mana karya lu gitu loh. Dia ngeluarin karya orang keren nih gitu loh, orang udah bisa langsung keren nih. Berarti ketika wah album kedua pasti lebih keren gitu loh, ada omongan gitunya. Tapi kan kalau yang lu maksud mungkin lebih ke pribadinya. Kalau pribadi mah pasti selalu, maksudnya kalau namanya apa seniman kali ya bisa dibilang seniman, entah apapun itu, entah musik atau gambar atau apalah itu kan kayak mereka pasti selalu berekspektasi tinggi sih sama karyanya, entah karya pertama, kedua, ketiga, ke 100 atau ke berapa gitu. Pasti kayak gitu sih. BTW Gimana ya? gini, BTW tar dulu, gua dari tadi nyimak nih, gua pengen coba ngasih pandangan. Boleh. Gue coba ngasih pandangan dari gue karena ternyata dari obrolan lu berdua tadi pun jadi gue ada hal yang gue sadarin gitu akhirnya, ada hal yang gue sadarin. Apaan tuh? Kan konteksnya nih kita bicara tentang cita-cita gitu, apa yang mau kita jalanin sekarang itu akan menentukan kita ke depannya. Betul. Kita milih gitu kan, kita mau jadi apa, mau ke arah mana, track mana yang kita laluin gitu, biar nanti ke depannya gue bisa, tadi konteksnya gue bisa berpenghasilan dari ini gitu, yang gue pengenin, yang gue suka gitu. Kalau gue sampai sejauh ini, bahkan sampai sejauh ini, sampai gue sejauh ini bisa gue bilang pencapaian terbesar gue adalah menikah. Gue bisa menikah di umur sekarang yang tanpa rencana matang, menurut gue ya. Gue tanpa rencana yang benar-benar matang dalam artian bukan persiapan pernikahannya, tapi gue ya waktu itu udah pernah ngobrol juga sama Odan gitu. Odan bilang mau nikah 27, gue bilang enggak, jangan ngajak-ngajak gue gitu. Karena bayangan gue nggak akan nikah di umur segitu gitu. Mungkin di atas itu gitu. Tapi ternyata bisa di sekarang dan tercapai dan terlaksana gitu. Itu aja gue nggak sama sekali sampai sekarang pun masih nggak nyangka bisa sampai tercapai. Cuma sampai detik ini gue termasuk orang yang ya udahlah gitu. Jadi apa yang ada sekarang ya gue jalanin aja gitu loh. Tapi dengar omongan lu berdua tadi, gue jadi mikir apakah ya udahlah gue ini tuh hal yang baik atau hal yang buruk, karena jadi kayak gue tujuannya sebenarnya apa sih? Dan kalau misalnya ditanya cita-cita, gue tuh cuma pengennya tuh gue pengen hidup berkecukupan. Itu doang pada. Gue di bayangan gue tuh selalu yang muncul tuh itu duluan. Lu kalau udah tua nanti pengennya gimana? Gue selalu kepikiran gue cuma pengen hidup berkecukupan aja. Entah dari apapun itu, yang penting gue cukup. Gue mau makan bisa, gue mau tidur bisa, gue ya gue mau kemana-mana bisa gitu loh. Ya, dan itu secukupnya gitu. Bukan yang harus kaya banget, punya duit triliun-triliun atau apa, nggak tahu kenapa sih gue cuma mikir gitu doang, berkecukupan sesuai dengan apa yang gue dan keluarga gue nanti jalani gitu. Tapi kalau misalkan mikir kayak gitu, mungkin hubungannya sama omongan Raka tadi jadi kayak gue apa ya? Apa lu mau ngasih apa sih gitu lo? Lu mau ngeluarin karya apa gitu? Karena gue nggak kepikiran sampai ke arah sana. Jadi dan gue merasa dari dulu dari gue nggak tahu dari kapan ya. Tapi gue pun menyadari gue bukan orang yang bisa fokus dalam satu hal gitu. Jadi apa aja yang gue suka, entah itu hobi gue atau apa, ada waktu gue punya waktu buat ngejalanin ya gue jalanin. Tapi kalau gue fokus ke situ enggak juga sih. Ya kayak contoh kayak musik gitu. Dibilang main gitar bisa, main drum bisa, main bass bisa, main piano bisa gitu. Tapi sampai seberapa jauh levelnya gitu? Apakah masih beginner, intermediate atau udah expert? Gue malah merasa gue masih beginner aja gitu loh. Mau ke intermediate, kalau gue jawabnya lebih ke ya udah yang penting gue udah bisa aja lah gitu. Yang penting gue udah bisa aja lah gitu. Terus apa gambar, dibilang bisa gambar bisa, tapi kalau sampai next level gitu kayak nggak aja gitu ya. Disuruh gambar bisa gitu, tapi kalau di yang apakah
skill gue udah intermediate atau expert? Enggak sih, menurut gue masih beginner aja gitu. Kayak sebisanya aja, asal gue bisa, gue udah ngerasa ya udah alhamdulillah gue udah bisa lah gitu, udah nyobain gitu. Terus ya udah nyari yang lain lagi gitu, dan sesuai yang gue suka aja gitu loh. Jadi intinya sih lebih ke sekarang untuk meluruskan itu gitu, karena gue terlalu banyak gue nggak bisa menentukan gue harus lewat jalan yang mana. Akhirnya gue pakai skala prioritas. Gue nggak mau ngambil yang terlalu jauh, jadi akhirnya gue ngambil yang agak deket-deket aja. Misalkan kayak sekarang, hal terdekat di gue adalah keluarga gue. Jadi gue memprioritaskan apa yang harus gue keluarkan itu ya untuk keluarga gue dulu gitu. Jadi bukan nggak mau sih, tapi lebih ya gitulah, gue nggak mau ngambil pusing yang ke depannya dulu gitu. Gue ngambil yang deket-deket dulu aja gitu. Jadi yang jarak-jarak deket ini, misalkan dalam tahun ini gitu, atau entah terus nanti tahun depan apalagi gitu, entah gue nanti lebih ke kerjaan gue yang sekarang, dan ya kayak gitulah. Tapi gue masih nggak tahu, jujur sebenarnya gue juga masih nggak tahu ini hal yang gue pegang sekarang ini hal yang baik atau bukan. Kalau gue lebih ke situ, pikiran gue, bukan gue harus jalan kemana ya gitu. Kalau kayak Rakai gitu, kan gue harus jalan kemana nih. Kalau gue lebih ke sebenarnya atau bukan sih gitu. Gue terlalu ambis ya, kesannya kalau kayak gitu jadi kesannya ambis banget gue. Enggak juga. Kalau pendapat gue, memang kita Rakai dibilang ambis, enggak juga, karena lo cenderung tidak bergerak sih, kayak. Iya sih. Iya, lo cenderung tidak bergerak. Ojan tuh ambis menurut gue. Gimana tuh? Ya menurut gue, lu dan ya kalau di antara kita bertiga ya, yang paling punya ambisi menurut gue ambisi dibanding gue sama Rakai. Dan mungkin yang paling ya udahlah itu gue gitu loh. Lu masih di tengah-tengah nih, Kai. Karena yang waktu itu gue bilang, lu pernah main yang pas lu main ke sini, lu tuh maksudnya kalau untuk melakukan sesuatu menurut gue tuh ada 3 hal. Ada apa? Lu punya niatnya, lu punya fasilitasnya, dan lu punya skillnya gitu loh. Dan lu tuh lu kayaknya lu kayaknya skillnya ada, fasilitasnya ada, tinggal niatnya doang. Itu. Iya. Kalau menurut gue tuh di situ, kayak, karena nggak bohong dah. Kalau lu tanya bocah-bocah, gue ngobrol sama Odan pun, kita selalu bilang lu tuh udah punya gitu loh. Sesuatunya tuh udah ada. Tapi itu tadi mungkin, disitulah pertanyaan lu. Gue ini harus sama idealisme gue, atau gue ngikutin realita yang ada aja sekarang gitu. Tapi mungkin ketakutan lu adalah nanti masa depan gue bakal kayak apa ya gitu. Iya. Jatuhnya jadi kayak takut mengambil langkah ya. Jadinya diem aja di sini. Paham. Menarik sih. Sebenarnya lebih ke bukan hal yang kita sama-sama paham sih, lebih ke sama-sama ngelihat pandangan baru aja. Gitu. Tapi dan kira-kira ada waktu tenggang nggak sih? Maksudnya lu kan juga salah satu yang punya cita-cita pengen jadi sutradara, pengen jadi penulis. Ada nggak sih maksudnya masa tenggang ketika lu umur segini tuh, setelah itu lu kayaknya udah nggak bisa lagi tuh buat ngejar cita-cita lu. Lu ngebatasin diri lu akan hal itu juga nggak sih? Apa enggak? Gue relate banget sih sama yang gue belum kepikiran sama apa yang Ojan rasain sekarang, tapi gue bisa ngebayangin, ngerti nggak lu, Kai? Ngerti. Karena Ojan punya hal baru untuk difokuskan gitu kan. Sementara gue kan sendiri sekarang. Nah, iya sih. Kalau gue berkeluarga, gue nggak tahu akan gimana. Cuman rasanya sih, entah gue nulis buku, entah gue rekaman podcast, entah gue nyutradarain film, nggak mustahil sih. Karena mungkin tadi yang kayak dibilang Ojan sih, gue orangnya ambisius. Paham. Ya, jadi masih bisa lu jalanin ya.
semuanya bisa gua force buat gua jalanin. Paham. Tapi gua bener-bener nunggu sih kayak nunggu Nunggu apaan? nunggu lo meluncurkan karya lo. Nggak tahu dan Tapi ditunggu. jangan Jangan ditunggu lah. diecer. Apa? Jangan diecer. Langsung jadi satu gitu? Langsung jadi ya langsung jadi EP. Ya ditunggu aja lah. Nah. Jangan Baik. ditunggu deh, jangan ditunggu. Jangan. Kenapa emang? Gue pengen tahu. Irit Kenapa jangan ditunggu? ujung-ujungnya jadi ekspektasi lagi. Ntar kalau misalnya ternyata tidak sesuai ekspektasi, tidak ada, kecewain orang. Gak akan sih. Ya moga aja bisa terlaksana. Saya pribadi sangat menyemogakan. Amin, gitu atuh. Saya pribadi sangat menyemogakan. Heeh. Gue harap juga bisa terlaksana. Ya lihat saja nanti. Minta doanya untuk bisa Ekspektasi. melawan diri sendiri. Ekspektasi kita tuh sekarang tuh lu ngeluarin kayak itu doang kayak. Iya, betul. Boleh. Ekspektasi kita bukan hasilnya. Kalau hasilnya gue juga nggak tahu sih bakal kayak apa. Tapi lu sampai bisa ngeluarin aja itu justru kalau nggak ngeluarin kita kecewa. Kasih tahu Jan. Amin. Nanti kita buat petisi. Gokil. Tapi gue mau nanya nih, sebagai pria yang masih lajang, gue mau nanya nih. Buset. Lu semenjak nikah lu merasa lebih produktif atau enggak? Iya. Merasa lebih produktif. Berarti ada faktor penyemangat dari bini? Bisa dibilang begitu. Nah, entah gua itu tanggung ini jawab, entah itu apa gitu ya, bisa iya. Tapi Yes. Pun dalam hal kerjaan, dalam hobi juga. FYI, gue masih dikit sih. Gue lagi coba bikin job desain kecil-kecilan. Lagi coba nerima job desain kecil-kecilan. Kayak kemarin gue ada bikinin desain undangan gitu, terus desain apa? Biasanya kalau yang ukti-ukti dan ahi-ahi kan nggak mau pakai foto ada mukanya, gue bikinin desain faceless gitu. Facelessnya Nah itu tuh. Masa void sih, Chronosphere dong. Chronosphere sama time lock. Gak semuanya ngerti Dota ini dan yang denger ntar dan. Oh, sorry. Gitu, gua bisa, dan itu adalah hal yang pernah kepikiran di gua dulu gitu loh sebelumnya. Dan alhamdulillah bisa tereksekusinya sekarang gitu loh, walaupun ya memang masih belum gimana-gimana lah gitu loh, masih yang seadanya aja. Ini gue ngomong gini tuh sekalian promosi sebenarnya. Jadi kalau di luar sana ada yang butuh, masalah. Podcast sendiri lo masa nggak boleh promosi? Ya kayak gitulah. Dan tarifnya berapa tuh Jan? Tarifnya berapa tuh? Iya, dibicarakan nanti lah, dilihat dulu. Boleh. Oke, jadi buat teman-teman yang mau pesan desain, seperti yang Ojan bilang ya, kalau misalnya teman-teman mau bikin undangan atau bikin karikatur ilustrasi yang buat disertakan juga di undangannya tuh, yang tadi kayak Ojan bilang. Itu bisa. Bisa langsung hubungin Ojan di Instagram @ojantan. Ya, keren. Makin cocok lo buka podcast lo. Makin cocok lo. Ntar lo bisa magang dah kayak dah. Magang kali ya. Bisa magang nih mari lo. Bisa. Boleh. Tinggal belajar opening doang lo. Nah, emang openingnya jelek tuh tadi tuh. Kan tadi gitarnya nggak ada. Oh iya sih, pisan. Tapi berarti nih balik lagi ke topik, berarti menikah jadi salah satu hal yang menimbulkan semangat baru di diri lu Jan. Benar nggak kalau bilang gitu? Iya, karena gue menyadari kalau gue adalah orang yang membutuhkan partner buat do something, gitu. Gue menyadari di situnya gitu loh. Jadi semua hal yang gue lakuin sekarang, justru gue malah merasa kayaknya gue harus dengan seseorang deh, bukan harus mengerjakan dengan satu orang tandeman lagi gitu, bukan sendirian. Paham. Gini. Ini gue nggak tahu. Menurut gue ini hal yang menarik yang gue tahu tentang diri gue.
Sikat. Gue nggak tahu kalian pernah ngerasain atau nggak. Kalau gue sampai detik ini ya, nggak tahu ke depannya, tapi sampai detik ini, gue merasa untuk misalkan dalam konteks sebuah posisi atau jabatan gitu ya, posisi atau jabatan, gue merasa gue kayak lebih cocok jadi wakil dibanding jadi ketua gitu. Jadi wakil. Iya, gue merasa peran gue, karakter gue merasa lebih cocok kalau gue jadi wakil dibanding jadi ketua. Gue analogikannya tuh kayak gitu. Berarti lebih ke person yang bakal nge-support ketuanya itu ya. Sejauh ini iya, gue sih ngerasanya kayak gitu. Berarti itu jadi hal yang lu terapin juga nggak ketika lu ngejalanin project sama istri lu? Lu jadi lu yang jadi wakilnya juga apa gimana? Sebenarnya kayak mungkin konteksnya beda sih ya kalau misalkan hubungannya udah antara sama gue dan istri gitu ya, karena ya kan gue maksudnya sebagai suami gue nggak mungkin dong jadi yang ininya gitu, maksudnya yang ngintilin, justru gue harusnya yang ngarahin gitu. Dan mungkin sekarang posisi gue sebagai suami jadi yang membuat gue belajar mungkin untuk jadi tahap ke ketuanya ini gitu loh. Karena ya intinya sampai detik ini kan gue juga masih baru juga kan berkeluarga gitu, baru 2 bulan juga. Nah ya, tapi pada intinya sih gue merasa kalau ya gue lebih cocok jadi support system gitu loh buat seseorang siapapun itu yang lagi melakukan sesuatu gitu. Gue lebih merasanya sih kayak gitu. Dan itu salah satu bentuk jati diri yang akhirnya gue ngerasa sih kayaknya gue cocoknya gini deh gitu. Mungkin itu bisa lo coba kayak sama project lo. Nikah kali ya? Dah. Bisa jadi jawabannya Dan. Berarti semua kebingungan hidup ini tuh jawabannya menikah dong, Jan, kalau gitu. Enggak dong. Enggak, maksudnya kan kalau lo butuh orang yang nge-push, ada gua nih. Ayo. Lu butuh orang yang nge-push gak nih? Gua bisa banget nih. Boleh. Iya. Sebenarnya kalau nge-push juga si Awir juga salah satu orang yang nge-push gua sih. Iya. Nah, itu dia. Partner tandeman itu yang mungkin sangat diperlukan buat project lu berjalan maju terus. Bisa jadi mungkin perlu dipikirin lagi sih ke depannya gimana. Tapi Jan, ada pertanyaan lagi nih, Jan. Apakah? Lu semenjak nikah, Jan, nih ya, lu semenjak nikah nih, lu kalau bangun pagi buat gawe masih mager gak tuh? Masih anjir, males banget gua gawe, masih gitu. Alhamdulillahnya gue udah nggak pernah ngerasain itu dari mungkin setahun yang lalu mungkin atau 2 tahun yang lalu lah. Oh, berarti tempat kerjanya cocok. Bukan tempat kerja cocok sih, lebih ke mungkin itu juga salah satu faktor sih, tapi lebih ke gue ngerasanya kayak ya udah memang ini yang harus gue jalani aja gitu loh. Jadi ya bangun pagi ini atau mungkin gue udah terbiasa dengan hidup ini budak korporat ya. Jadi bisa jadi. Ya, jadi ya udah terbiasa aja sekarang. Enggak Jan, tapi Kai, lo kalau gue kasih tahu kalau bangun pagi sebelah ada istri, resep Kai. Udah, buru. Resep emang dah. Emang resep banget tuh. Enggak, tapi ini masalahnya omongan gini keluarnya dari mulut Odan nih. Odan tahu dari mana? Gue udah paling ngerti, Kai. Udah paling ngerti ya? Udah ngerasain apa gimana lu? Buset. Diem-diem Odan muda. Bangun sebelah lu ini jajanan lu gitu ya. Ya kalau mau diceritain. Bandung kan jajanannya bagus-bagus tuh. Kita bisa lah masuk episode 2. Oh, boleh. Boleh. Tapi berhubung ini kita kena durasi ya. Lanjutin terus Dan. Lanjutin terus. Kita kasih nih Rakai pertanyaan terakhir Kai dari lo Kai. Apaan ya? Sebenarnya udah pertanyaannya udah semua sih. Gue pengen tahu aja sih kayak orang-orang kalau misalnya jadi orang yang misalnya nih suatu saat lu nggak bisa jadi hal yang lu pengenin, lu bisa ikhlas nggak sama diri lu sendiri gitu? Bakal ada nuntut nggak? Kenapa sih gue nggak jadi gitu? Kenapa sih takdir ini nggak bikin gue jadi gitu? Menarik. Gue duluan ya, coba ya. Coba. Cita-cita gue adalah gue pengen jadi penulis, gue pengen jadi penyiar, gue pengen sutradarain film. Kalau misalkan tiga-tiganya nggak ada yang terrealisasi, gue so fine sih.
hidup gue so fine. Udah, itu Fine aja. Fine, hidup gue fine. Kalau Paham. gua semua kembali ke prioritas atau mungkin lebih jauhnya ke tujuan utama, kayak tujuan utamanya dulu apa? Iya, kalau misalkan sebenarnya itu untuk meminimalisirnya biar apa yang mau itu bisa tercapai gitu. Cuman kalau misalkan nggak tercapai, karena ya tadi seperti gue bilang sebelumnya, gue ya udahlah men, jadi ya udahlah. Paham. Walaupun kalau misalnya lu Nah, tunggu dulu, jangan lo komentarin. boleh Kalau lu ya. gimana? Kalau lu gimana? Gue pribadi masih nyari-nyari sih. Sekarang aja gue ngerasa kayak misalnya yang tadi gue ceritain, kalau misalnya gue ngeliat orang yang sebenarnya seumuran sama gue, cuma karirnya tuh udah jadi sesuatu yang sebenarnya tuh gue juga pengen jadi kayak gitu tuh, masih suka gedek sih. Masih suka mempertanyakan kenapa takdirnya tidak ke saya gitu loh. Nah, BTW buat ini statement lu yang ini, apa namanya? Mungkin udah sering kedengeran, mungkin udah sering lu denger juga atau gimana. Tapi gua pun sangat-sangat meyakini kalau ya setiap orang tuh punya jalan ceritanya masing-masing. Gua tuh selalu yakin itu sih. Jadi ngiri-ngiri kayak gitu tuh gue pernah sih. Ada sih kayak ngiri-ngiri gitu kan. Jangankan ke orang-orang yang di luar sana, entah influencer, artis atau apa, bahkan ke teman-teman gue yang terdekat lah, lu ataupun Odan, gue tuh bisa ngerasain ngiri kayak gitu. Tapi ya gue selalu mikir itu sih, gue punya jalan cerita gue sendiri gitu loh. Jadi gue nggak takut buat nggak dapet sesuatu nantinya, karena gue yakin di akhir cerita pasti akan selalu ada hal yang bisa gue dapetin apapun itu gitu. Kalau gue ngerasa gitu. Cadas. Paham. Si Rakai paham mulu udah kali kuliah lu anjing. Ya kan gue di sini kan emang niatnya sharing, nyari masukan dari teman-teman yang mungkin lebih dewasa dari gue. Gue nyadarin aja gue mah belum dewasa sedewasa teman-teman di sini. Ya lu kan 24. Lo kan 24. Lu Sagittarius bukan sih, Kai? Sagitarius. Nah, nanti Sagitarius. Gimana, Jan? Kasih tahu Dan. Kasih tahu Dan nih, gue demen nih. Bridging-nya bagus banget. Gimana tuh? Jadi kita akan melakukan interview ya dengan Sagittarius Podcast. Sagittarius. Gitu. Yes. Nah, nanti lo dengerin, ntar lo cocok-cocokin nih kan lo udah ngebaca nama orang. Paham. Nah, ini memperbanyak ilmu kelinikan ya, gitu ya, paham. Kelinikan, nah. Betul. Atau Rakai mau ikut ngobrol sama teman-teman Sagittarius? Boleh, gue pengen ketemu Sagittarius lain kayaknya dah. Sama saya. Nah, gue demen nih kayak gini nih. Gue demen deh. Jadi kayak biro jodoh. Nanti apa tahu kan, bener seneng banget kok gue dengernya ya. Nanti di standby aja, HP di standby aja. Kalau misalkan ada callingan, segera diangkat. Standby ya? Boleh. Rip, kalau gitu. Raidan, bisa aja Raidan. Iya dong, kan saya inget gitu. Kayak Raka itu, Raka Sagittarius, gue bilang. Nah, udah paling cocok. Aduh, Kai, kata-kata penutup, Kai. Kata-kata penutup ya? Iya, kasih yang paling mutiara. Gimana ya? Aduh, nggak tahu lagi. Gua rasa sih, gue paling cuma ngerangkum dari topik pembicaraan ini aja ya. Dia ngerangkum. Udah kayak moderator. Udah kayak SD, udah kayak SMP. Iya. Kalau gurunya nggak ada pasti disuruh ngerangkum. Iya dong. Coba gimana? Menurut gua di umur segini masih perlu buat mikirin mimpi sih. Even itu kejadian atau enggak, yang penting dilakuin dulu aja. Udah paling itu gua nggak tahu, nggak bisa bikin kata-kata bagus. Itu udah keren bro. Ini udah swag abis. Gak bisa gue kayak Awir bikin puisi gitu, nggak bisa gue. Ya nggak ada yang nyuruh bikin puisi juga. Ya atau lo mau bikin puisi juga boleh sih. Oh ya, buat teman-teman yang denger nih, sekalian promosi, Awir lagi buka submission ya. Awir tuh siapa? Naralogi.
dengan podcastnya Celoteh Jalang lagi buka submission. Jadi buat teman-teman yang hobi nulis, suka bikin puisi, dan suka menuangkan keresahannya dalam sebuah karya tulis, monggo bisa disuguhkan ke saudara Naralogi. Nah, nanti bagian situ tuh lu promosi itu nanti kita ini ada ya tolong di blur ya ini suaranya ya. Disensor ya, disensor. Cuma dong gak ngomong apa Ini ya, ngomong. blubuk ya. Di blubuk-blubuk. Dibikin kumur-kumur, suara kumur-kumur. Boleh. Celoteh Jalang dan Naralogi Open Submission. Ntar gue kayaknya ikut sih. Nah, Itu gue juga dia. pengen nyoba dong, gue pengen coba ikutan juga dong. Cobain Jan. Gue juga pengen nyobain. Gue belum pernah nulis. Cobain Kai, lo jangan promo doang lo anjing. Kan bakat gue bukan di situ. Kan Nyoba, kata lo kan Kai. tadi dicoba dulu. Iya juga sih. Ya boleh lah. Demi temen boleh coba. Dan. Apa Gue tuh? sekalian nih, mumpung lagi ini kita. Twitter asik gak sih? Twitter. Iya. Lu berdua main Twitter kan? Main. Asik banget. Gue tiba-tiba kepikiran gitu mau ngaktifin Twitter lagi. Sometimes asik, sometimes stressful. Begitu. Seriusan. Karena di Twitter lu bisa dapat lawakan-lawakan berkualitas dari orang-orang kreatif di Indonesia. Tapi di satu sisi lu juga bisa menemukan realita bahwa orang Indonesia itu nggak sesopan itu buat dunia. Oh gitu ya. Twitter tuh bising Jan, bising. Bising Lo banget sumpah. Lo kalau mencari kebisingan, nah di Twitter. Lo kalau seneng ngeliat orang ribut, berantem, ngadu bacot, nah itu di Twitter tuh isinya banyak tuh. Bising. Beropini tapi endingnya ada cercaan, nah itu ciri khasnya Twitter tuh. Kecuali Pak Ade yang suka nge-like foto-foto cewek-cewek cakep. Nah gue saranin kalau misalnya lu buka, tapi kan dia udah nikah Dan, nggak bisa Dan. Kok gitu? Apa sih kok gitu? Nggak, Kok maksudnya gitu? kalau tadi mau nyari ini Jan, kalau misalnya lu mau buka Twitter, hal pertama yang harus lu lakuin adalah follow sudah gede. Segede. Nah, itu akun wajib yang harus di follow di Twitter karena akan memberikan banyak insight yang bagus, inspirasi tentang kehidupan di dunia ini tuh banyak di retweet, dicurahkan sama sudah gede 21. Pokoknya lo saksikan sendirilah betapa dahsyatnya ini. Akun sudah gede itu. Akun sudah gede 21. Begitu ya, hebat ya dia ya. Ya. Wah dia eksis Jan. Eksis wow. Banget. Menarik. Ditunggulah ininya. Oke, saya kalau nanti butuh promo ntar ada Rakai kok, tenang aja. Gua apaan aja. Udah, boleh dah. Oke. Balikan lagi ke Raidan, silakan. By the way, thank you so much Rakai sudah bergabung sama kita malam ini. Thank you. Nanti kita semua ketemu lagi di episode-episode kita yang lain. Boleh. Dadah, semua sampai jumpa. Sama-sama. Semoga mimpi teman-teman terkabul semuanya. Amin. Mimpi indah. Amin.